Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat pinjaman masyarakat melalui pinjaman online atau fintech peer-to-peer lending terus mengalami peningkatan. Di bulan Agustus 2024 jumlahnya mencapai 72,03 triliun rupiah. Hal itu diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Agusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasila Diva Oktaviani dari kelas MBS 1D. Di sini saya akan menjelaskan terkait Bakosit Syariah yang dikaitkan dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia. Nah, saya di sini mengangkat terkait kasus pinjaman online. Kenapa saya mengangkat kasus terkait pinjaman online? Nah, banyak sekali masyarakat di Indonesia yang mungkin kekurangan terkait hal perekonomian. Nah, kebijakan terkait pemerintah mungkin belum memadai atau mungkin karena sasaran yang mereka ambil atau mereka berikan itu memang belum sesuai. Nah, pemerintah memang sudah memberikan berupa pertunjangan-tunjangan, terus juga ada bantuan-bantuan yang mungkin nantinya bisa membantu kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam Bakosit Syariah sendiri itu memiliki tujuan terkait untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pinjaman online itu menunjukkan salah satu bentuk terkait Bakosit Syariah yang kita anut itu masih belum tercapai. Kebanyakan masyarakat itu melakukan pinjaman online dikarenakan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang memang masih dalam hal konteks perekonomian mereka, itu bisa berupa tentang pekerjaan mereka segala macam yang memang masih sulit untuk mereka mengambil pekerjaan, dan kebanyakan dari rakyat Indonesia ini sekarang ini mengalami pengangguran. Yang Bakosit Syariah adalah tujuan atau nilai-nilai dalam luhur di syariah Islam yang berfungsi untuk menjaga, melindungi kepentingan manusia dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hal ekonomi. Nah, Bakosit ini biasanya terbagi menjadi 5 tujuan pokok utama. Nah, kasus pinjaman online atau pinjol yang mencapai angka sekitar 72 triliun di Indonesia itu mencerminkan beberapa isu yang berkaitan dengan Bakosit Syariah. Salah satu surat mengenai Bakosit Syariah atau yang membahas terkait Bakosit Syariah utamanya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalina sibil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan-urusan harta itu kepada hakim. Hal ini supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan jalan yang berbuat dosa, padahal kamu mengetahui hal tersebut. Hubungan antara Bakosit Syariah dengan kasus pinjol, yang pertama ada menjaga harta. Nah, terkait menjaga harta ini, transaksi pinjol itu sering kali melibatkan bunga yang tinggi dan praktik pinjam meminjam, di mana hal ini dapat merugikan semua pihak. Dalam Bakosit Syariah sendiri, menjaga harta itu berarti bahwa setiap individu itu harus terlibat berkolaborasi dalam praktik ekonomi yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Nah, praktik pinjol yang tidak transparan itu juga dapat memberatkan debitur bertentangan dengan prinsip ini. Sebenarnya pinjaman online itu boleh saja, akan tetapi si konsumen tadi atau individu yang akan melakukan pinjaman online sudah sepantasnya itu mengetahui terkait dampak positif maupun negatif daripada pinjaman online tersebut. Terlebih pinjaman online saat ini itu menggunakan sistem bunga. Jadi semisal kita meminjam daripada pinjaman online tersebut, kita juga harus bisa bertanggung jawab untuk melunasinya jika ada tagihan-tagihan tersebut, sehingga hal ini tidak akan merugikan diri kita, bahkan kasus-kasusnya mungkin nantinya akan berkurang. Nah, yang kedua ada menjaga jiwa. Banyak kasus pengguna pinjol itu yang terjebak dalam utang yang sulit dilunasi, yang pada gilirannya itu nanti dapat menyebabkan tekanan mental dan emosional. Nah, dalam Bakosit Syariah penting untuk kita turut serta menjaga kesejahteraan jiwa seseorang. Utang yang tidak terkendali dapat mempengaruhi stabilitas mental dan kesejahteraan seseorang, serta hal ini sangat bertentangan dengan tujuan untuk menjaga jiwa. Kemudian yang selanjutnya ada hifz al-din atau menjaga agama. Pinjol yang beroperasi sesuai dengan syariah harus mengikuti prinsip yang tidak melibatkan riba, gharar, dan praktik eksploitasi. Dengan menjaga agama,
pinjol nantinya dapat mendorong peminjam untuk lebih bertanggung jawab dan etis dalam menggunakan fasilitas peminjaman, serta dapat menghindari jebakan hutang yang bisa merusak prinsip-prinsip agama. Kemudian yang keempat ada hifz al-aqal atau menjaga akal. Dengan menjaga akal, masyarakat dapat terhindar dari praktik pinjol yang tidak etis dan berbahaya, serta mampu mengelola hutang mereka dengan lebih baik. Kemudian edukasi yang tepat juga dapat mengurangi keputusan impulsif yang sering terjadi akibat kurangnya pemahaman finansial. Kemudian yang kelima ada hifz al-nasl atau menjaga keturunan. Menjaga keturunan itu berarti memikirkan dampak dari keputusan keuangan yang diambil hari ini terhadap anak-anak dan generasi yang datang. Oleh karena itu, pinjol syariah yang bertanggung jawab akan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Kasus pinjaman online atau pinjol di Indonesia yang mencapai sekitar 72 triliun hingga Agustus tahun 2024 telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Nah, fenomena ini mencerminkan beberapa aspek penting yang perlu kita sikapi dari segi politik ekonomi di Indonesia, baik pada skala nasional maupun internasional. Nah, terdapat peraturan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam skala nasional, pada tingkat peningkatan penggunaan pinjol menunjukkan adanya kebutuhan mendesak masyarakat akan akses keuangan yang cepat dan mudah. Namun, hal ini juga menimbulkan berbagai resiko kredit macet dan masalah sosial lainnya. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan telah berupaya mengatur dan mengawasi industri fintech untuk memastikan bahwa pinjol nantinya dapat beroperasi secara legal dan bertanggung jawab. Nah, stabilitas politik di Indonesia juga telah memainkan peran penting dalam mengatasi masalah hal ini. Pemerintah yang stabil dapat menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang efektif untuk dapat mengatur keuangan dan melindungi konsumen dari segi praktik pinjol ilegal. Selain itu, stabilitas politik juga memungkinkan dari pemerintah untuk dapat fokus pada reformasi ekonomi yang diperlukan untuk nantinya meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjol. Nah, dalam skala internasional, pada skala ini, kasus pinjol di Indonesia itu sudah mencerminkan adanya tantangan yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam mengelola sektor vintage yang berkembang pesat. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam hal menarik investasi asing di sektor vintage. Namun, untuk menarik investasi tersebut, Indonesia juga perlu adanya untuk menunjukkan bahwa mereka itu memiliki regulasi yang kuat dan stabilitas yang politik yang baik. Terakhir ada kesimpulan, jadi dari kasus pinjol yang melanda di masyarakat dengan total transaksi yang sangat besar hingga mencapai 72 triliun itu menunjukkan perlunya keterlibatan dan intervensi dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah, lembaga finansial maupun masyarakat itu sendiri. Nah, untuk memastikan bahwa aspek non-profit syariah dijunjung tinggi, mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi akan membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan mampu melindungi kepentingan semua pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atahumullahu darul akhirata wa la tansa nasiyata minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, mencarilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.